Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Hikayat. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang seorang yang Allah sembuhkan penyakit retensi urinnya karena beliau bersalawat kepada Rasulullah. Nah, hikayah yang kelima sebenarnya ini hampir sama dengan hikayah yang pertama. Mungkin saya skip saja hikayah yang kelima ini, karena yang membedakannya hanya kalau di hikayah pertama kan orang yang meninggal itu, ayah daripada seorang pemuda itu, wajahnya berubah menjadi keledai. Kalau di hikayah yang kelima ini, kisahnya persis sama, yang membedakan adalah wajahnya bukan menjadi keledai, tapi berwarna hitam. Nah, kita lanjut ke dalam hikayah yang keenam. Al-Hikayatus Sadisatu Al-Maulidun Diba'i. Al-Hikayatus Sadisatu Al-Maulidud Diba'i. Hikayah yang keenam, yaitu Maulid Ad-Diba'i. Mungkin ada di antara kawan-kawan sekalian yang masih asing dengan Maulid Ad-Diba'i. Nah, Maulid Ad-Diba'i ini merupakan salah satu karya salawat yang dikarang oleh salah seorang ulama yang arif, yang mana Maulid Ad-Diba'i ini merupakan salah satu maulid yang paling sering dibaca, khususnya di bulan-bulan maulid. Di samping itu juga ada Maulid Barzanji, Maulid Ad-Diya'ul Lamia, dan sebagainya kan. Jadi Maulid Ad-Diba'i ini juga sebagaimana karya-karya maulid yang lain juga menceritakan tentang intinya kelahiran Nabi Muhammad sampai dewasa beliau dan sebagainya. Pokoknya sirah Nabi Muhammad dibuat di dalam tulisan dengan nilai sastra yang tinggi. Qila li sayyidi radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan bagi sayyidku, semoga Allah meridhai beliau. Mungkin sayyidku di sini adalah sayyid yang dimaksud oleh pengarang kitab. Hal qila fil maulidil mansubi ilal muhdisid diba'i. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya kitab maulid yang dinisbahkan kepada seorang muhaddits yaitu Imam Ad-Diba'i, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yahduru qira'atahu min awwalihi ila akhirih. Bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiri pembacaan Maulid Ad-Diba'i ini mulai dari awal sampai akhir. Nah, kemudian Sayyidi, yaitu Sayyid daripada yang mengarang ataupun yang menghikayah cerita ini, beliau menjawab ketika ada orang yang bertanya demikian, apakah benar Rasulullah hadir ketika pembacaan Maulid Ad-Diba'i dari awal sampai akhir? Kemudian Sayyid tersebut menjawab, na'am, iya. Walakin idza ratabas salaf syai'an la taghayyarahu wa khallahu. Nah, demikian, akan tetapi ketika para ulama salaf ataupun orang-orang salafus salih, ketika mereka mengarang ataupun menyusun sesuatu, mereka tidak akan mengubahnya, la taghayyarahu wa khallahu, dan tidak akan membuat itu cacat. Artinya mereka menyusunnya dengan sebaik-baik mungkin. Illa in kunta minas salaf fa anta dzaka. Kecuali jika seandainya engkau juga merupakan orang salaf yang hidup di zaman salaf, engkau mungkin juga akan melakukan hal yang demikian. Wal habibus salih bin Abdullah Al-Attas, adapun Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, yaqulu, beliau berkata, yahdurun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli maulidin. Jadi Rasulullah menghadiri ataupun Rasul datang pada setiap acara maulid. Indal maqami fihi, ketika kan di pembacaan maulid itu ada momen di mana semuanya berdiri, ya kan? Jadi ketika momen berdiri itulah Rasulullah datang. Illa maulidud diba'i, kecuali Maulid Ad-Diba'i. Fa innahu yahduru kullahu. Karena ketika pembacaan Maulid Ad-Diba'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hadir hanya ketika momen di mana pembacaan dilakukan ketika berdiri, tapi Rasulullah datang dari awal sampai akhir. Semuanya Rasulullah hadiri. Kemudian faqila li sayyidi radhiyallahu, maka ada yang bertanya lagi bagi sayyidku, kalamuhu yadullu ala annahu afdalul mawalid. Jadi kalam daripada Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas tadi menunjuki ataupun mengindikasikan bahwasanya Maulid Ad-Diba'i ini merupakan maulid yang paling baik. Nah, referensinya ada di dalam kitab Tadhkirun Nas halaman 183.